Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Kabarnya baik dan sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran ya. Berdoa di dalam hati mulai. Oke, berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semuanya ya. Baik, alhamdulillah ya, semuanya hadir untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, Bapak di sini akan bertanya kepada kalian, siapa di sini yang suka membuang sampah pada tempatnya? Oke, bagus. Kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Ya, biar lingkungan kita bersih dan enak untuk ditempati dan dilihat. Betul. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan ya anak-anak dapat menjelaskan arti lingkungan bersih, menyebutkan contoh lingkungan bersih dan kotor, menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan, dan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Sekarang perhatikan gambar yang Bapak perlihatkan ya. Nah, coba amati baik-baik apa yang kalian lihat dari gambar yang pertama. Ya, betul. Tempatnya kotor, banyak sampah, dan tidak enak untuk dilihat. Lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Ya, lingkungannya bersih dan nyaman untuk ditinggali ya. Kalau kita main di situ sangat enak, nyaman, bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Oke, Bapak punya video ya, video tentang lingkungan bersih dan lingkungan sehat. Oke, boleh dilihat ya videonya seperti sini. Menurut kalian, apa perbedaan lingkungan bersih dan lingkungan kotor? Ya, betul. Lingkungan kotor itu lingkungan yang banyak sampah-sampahnya ataupun banyak yang berserakan di lingkungan kita ya. Nah, untuk lingkungan bersih tanpa adanya sampah yang berserakan dan enak untuk ditinggali dan ditempati. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara agar lingkungan kita tetap bersih? Ya, betul, membuang sampah pada tempatnya, menyapu halamannya, dan untuk membersihkan lingkungan itu kita harus kerja bakti. Itu sangat seru ya, kerja bakti bersama warga-warga di sekitar kita. Nah, biasanya di lingkungan Bapak itu kerja bakti itu diadakannya di hari Jumat. Nah, jadi tiap hari Jumat pagi semua warga berkumpul dan melaksanakan bersih-bersih bersama. Nah, disitulah lingkungan menjadi bersih dan enak untuk ditinggali. Oke, begitu ya anak-anak, kalian harus bisa menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan kita itu tetap sehat. Lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas dari sampah dan nyaman untuk ditempati. Sedangkan lingkungan kotor adalah lingkungan yang dipenuhi sampah sehingga tidak sehat. Contoh lingkungan bersih adalah kelas yang rapi, halaman sekolah yang bersih, dan rumah yang selalu disapu. Contoh lingkungan kotor, selokan yang penuh sampah, halaman yang tidak pernah dibersihkan, dan kelas yang banyak sampah. Nah, jadi anak-anak, kalau kalian sudah jajan ataupun makan di kelas, diharapkan sampahnya itu dibuang pada tempatnya, ke tempat sampah yang sudah disediakan. Jangan membuang sembarangan, apalagi menaruhnya di dalam kolong meja. Nah, seperti itu ya, jangan dibiasakan. Kita biasakan hal baik yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Sekarang kita bandingkan ya kedua gambar tadi ya yang Bapak lihatkan yang ini, mana yang membuat kita nyaman untuk belajar. Mengapa lingkungan bersih lebih baik? Ya, karena
lingkungan bersih itu akan lebih baik karena ketika kita belajar akan lebih nyaman dan lebih fokus, tidak mencium bau-bau yang tidak sedap. Nah, jadi kalau banyak sampah yang berserakan, apalagi bekas makanan, nantinya akan bau, belajar kita tidak fokus dan tidak semangat karena kita mencium aroma yang tidak sedap. Oke, sekarang Bapak akan menyebutkan beberapa kegiatan. Nah, kalian jawab ya, apakah itu perilaku atau baik ataupun buruk ya. Membuang sampah pada tempatnya, apakah itu perilaku baik atau buruk? Ya, betul, itu adalah perilaku yang baik. Menyapu kelas, ya, baik juga ya, itu. Membuang sampah ke sungai, ya, betul, itu sangat buruk ya. Kalian jangan sampai membuang sampah ke sungai, nantinya akan menyebabkan penyumbatan di suatu titik dan menyebabkan banjir. Oke, pertanyaan selanjutnya, menanam pohon. Ya, itu adalah kegiatan ataupun perilaku yang baik. Menanam pohon agar udara menjadi lebih segar. Mencoret-coret tembok, apakah perilaku baik atau buruk? Ya, betul. Buruk ya. Karena mencoret-coret dinding akan menyebabkan dinding tidak enak dilihat. Oke, sekarang Bapak akan membagi beberapa kelompok kalian ya untuk mengerjakan LKPD yang nanti akan Bapak berikan. Oke, untuk pembagian kelompoknya kita berhitung saja ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Berhitung dari 1 sampai 3. Oke, bisa? Oke. Oke, baik, sekarang kelompoknya udah terbentuk ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3, silakan untuk nomor 1 geser ke sebelah kiri, untuk kelompok 2 di tengah, dan untuk kelompok 3 di sebelah kanan Bapak. Oke, silakan bisa dilihat ya LKPD-nya yang Bapak telah lihat kan. Oke, ini silakan kerjakan dengan kelompok kalian dan nanti setelah selesai dikerjakan boleh dipresentasikan ya di ini kan. Oke, silakan mengerjakan dengan teliti ya dan bekerja sama. Sekarang silakan salah satu kelompok ataupun beberapa teman menyampaikan hasil diskusinya ya. Oke, sangat bagus. Terima kasih ya. Untuk kelompok 1, silakan kelompok 2. Oke, bagus juga. Kelompok 3, ya, sangat bagus ya. Terima kasih. Dari hasil presentasi tadi dapat kita simpulkan ya bahwa lingkungan bersih itu membuat kita sehat, nyaman, dan terhindar dari penyakit. Baik anak-anak, apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, betul, tentang lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Coba sebutkan satu cara menjaga kebersihan lingkungan. Ya, betul, membuang sampah pada tempatnya. Bagus sekali ya, Ibu harap setelah pulang nanti kalian selalu menjaga kebersihan di rumah maupun di sekolah. Terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.